Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Nah, hari ini kita masih mempelajari tentang teks eksplanasi. Apa ya yang kita akan pelajari dari teks eksplanasi hari ini? Nah, kita akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi nih teman-teman. Yuk, kita mulai. Nah, sebelum memulainya, teman-teman masih ingat nggak pembelajaran kita minggu lalu? Bahwa teks eksplanasi ini berisi tentang proses terjadinya suatu fenomena. Baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial nih teman-teman. Nah, dari teks eksplanasi ini berisi informasi atau fakta. Informasinya berupa fakta teman-teman. Makanya setelah kita membaca atau setelah kita menulis teks eksplanasi, si pembaca itu tidak akan termakan hoax atau kebohongan-kebohongan yang ada nih teman-teman. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke struktur. Nah, kita lihat contoh dari teks eksplanasi berjudul Gempa Bumi ini teman-teman. Di paragraf pertama, ini menjelaskan gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Di sini, paragraf pertama ini menunjukkan bahwa definisi gempa bumi berisi definisi gempa bumi teman-teman. Kita lihat ke paragraf berikutnya. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi. Nah, di sini paragraf keduanya juga masih menjelaskan tentang gempa bumi ya teman-teman. Kemudian di paragraf ketiganya, getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan. Ini udah mulai nih. Gempa bumi, akibat dari gempa bumi itu apa sih? Nah, kemudian gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak. Ini membahas tentang gempa tektonik. Terbagi menjadi dua, vokalik dan tektonik. Kemudian dan yang terakhir ada gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Nah, di sini kita bisa lihat dari contoh teks eksplanasi ini bahwa paragraf pertama itu menjelaskan definisi dari gempa bumi dan menjelaskan bahwa yang akan diceritakan dalam teks ini adalah tentang gempa bumi. Jadi di sini ada ide pokok atau gagasan utama dari teks tersebut itu ada di paragraf pertama, yaitu tentang gempa bumi teman-teman. Kemudian ada di paragraf 2, 3, dan 4 ini membahas atau menceritakan tentang sebab-sebab terjadinya gempa bumi, dijelaskan secara rinci. Kemudian yang terakhir ini ada argumen dari penulis. Gempa dapat terjadi kapan saja. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja. Nah, ini argumentasi dari sang penulis. Dari teks tersebut sebenarnya kita bisa mengetahui nih teman-teman struktur dari teks eksplanasi. Bahwa struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Yang pertama, identifikasi fenomena. Nah, ini ada tadi di paragraf pertama. Latar belakang kejadian. Ini menceritakan tadi tentang gempa bumi. Idenya atau pembahasan awalnya itu ada di paragraf pertama tentang gempa bumi yang berisi tadi definisi gempa bumi. Kemudian yang kedua, proses kejadian. Tadi di paragraf kedua sampai ke 4 itu menceritakan tentang proses kejadian atau proses terjadinya gempa bumi secara kronologis dan sebab atau penyebabnya. Kemudian yang terakhir adalah ulasan, yaitu mengomentari konsekuensi. Ulasan ini bersifat
tidak wajib teman-teman, boleh ada dan boleh tidak ada, dan isinya itu tentang argumentasi sang penulis. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksplanasi ada 3 teman-teman. Ada konjungsi. Konjungsi apa teman-teman? Kata hubung, betul. Konjungsi, kemudian ada kata kerja pasif dan kata teknis atau kata istilah. Konjungsi atau kata hubung kita bahas pertama. Konjungsi terbagi menjadi 2. Ada konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Ini konjungsi yang biasanya terdapat di teks eksplanasi teman-teman. Yang pertama konjungsi kausalitas. Contoh katanya adalah sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan lain sebagainya. Contoh dari konjungsi kausalitas atau contoh kalimatnya yaitu gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat, teman-teman. Di sini konjungsi kausalitas atau konjungsi penyebaban, teman-teman. Jadi isinya tentang sebab akibat dari kejadian atau fenomena yang kita ceritakan atau kita tuliskan. Kemudian ada konjungsi kronologis. Di sini ada contoh katanya, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, dari contoh ini kita bisa tahu ya, kronologis berarti urutan peristiwa. Nah, di sini kata-katanya atau contoh katanya itu sangat menjelaskan tentang peristiwa atau kronologis dari awal mulanya, kemudian terjadi apa, lalu terjadi apa, setelah itu terjadi apa, dan akhirnya seperti apa. Seperti itu teman-teman. Ini ada contoh kalimatnya. Hujan ringan yang terjadi pada akhirnya akan memperlihatkan cahaya warna-warni yang disebut pelangi. Nah, ini teks eksplanasi berkaitan dengan pelangi. Ini ada kata pada akhirnya. Nah, ini menjelaskan atau tentang konjungsi kronologis, itu termasuk ke dalam konjungsi kronologis. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada kata kerja pasif, kata kerja atau verba pasif. Biasanya kan kalau verba aktif ya teman-teman ya. Tapi di sini kata kerja pasif. Kata kerja pasif di sini bisa kita ketahui atau bisa kita lihat dari imbuhannya teman-teman. Biasanya kata kerja pasif itu imbuhannya ter atau di atau di kan. Nah, itu biasanya kata kerja pasif teman-teman. Kalau dalam teks contohnya gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada perbatasan Plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak terdapat gunung berapi. Sini coba teman-teman lihat yang mana yang termasuk kata kerja pasif. Pertama, apa? Jadi, betul. Kemudian apa lagi? Ada kata dikenal. Nah, ini dikenal ini adalah salah satu bentuk kata kerja pasif, teman-teman. Mungkin teman-teman agak bingung nih, maksudnya gimana sih? Nah, di sini ada contoh kata kerja pasif yang mungkin lebih mudah dipahami, teman-teman. Di sini ada kata kerja kata aktif atau kalimat aktif. Yang pertama, Rizal sedang makan roti bakar. Kalimat pasifnya apa sih? Nah, kalimat pasifnya, roti bakar itu dimakan Rizal. Nah, yang pertama, Rizal sedang makan roti bakar, itu Rizal sedang melakukan. Berarti aktif teman-teman, sedang melakukan. Nah,
di pasifnya, roti bakar itu dimakan Rizal, bahwa menceritakan atau menjelaskan roti bakar itu sudah dimakan oleh Rizal, berarti pasif teman-teman. Ada lagi satu lagi. Contohnya, Ara menggunakan pensil untuk menulis. Bentuk pasifnya menjadi pensil digunakan Ara untuk menulis. Seperti itu teman-teman. Sampai sini sudah paham? Oke, kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu kata teknis atau istilah. Apabila topiknya tentang kelahiran, kata istilahnya berkaitan dengan biologi, teman-teman. Kata istilah itu atau kata teknis itu yang biasa ada khusus di bidang-bidang tertentu. Kalau di sini contohnya misalnya tentang kelahiran, kata-kata istilahnya yaitu berkaitan dengan biologi. Kemudian jika topiknya tentang kesenian daerah, istilahnya bisa berupa budaya-budaya yang sering digunakan. Kemudian kalau misalnya fenomenanya tentang kenaikan BBM, berarti kata istilahnya yaitu berkaitan dengan ekonomi dan sosial yang akan sering muncul. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.